awal, kalian harus mempersiapkan semuanya ya, dari persiapan pengetikan, kemudian kalian ingat-ingat lagi bahasa Indonesia yang baik, karena itu sangat diperlukan, terutama membuat kalimat efektif dan benar. Yang kedua adalah literatur dan daftar pustaka. Ini harus kalian siapkan, ya. Dan itu kenapa jadi Ibu sarankan untuk kalian menggunakan aplikasi reference ya, supaya langsung terekam di sana. Apapun yang kalian cari, itu langsung di-download, dimasukkan di aplikasi reference. Entah itu tidak terpakai sekarang, mungkin akan terpakai nanti ya. Jadi apa yang kalian cari, masukkan aja. Kalaupun ganti misalnya ya, nggak usah, jangan dibuang ya, tetap aja di dalam aplikasi tersebut tidak apa-apa. Nah, kemudian tabel elaborasi. Nah, ini tidak perlu kalian batasi hanya 3 penelitian, tapi cari penelitian itu sebanyak-banyaknya. Nanti dipilih yang paling berguna, yang paling mirip 3 atau 2 ya, untuk dimasukkan di dalam keaslian penelitian. Nah, sementara latar belakang, yang dimaksud dengan latar belakang itu kenapa, alasan ilmiah mengapa melakukan penelitian tersebut. Dan kalian tulis dengan bahasa yang menarik, ya, akan tetapi ilmiah atau fakta, sehingga orang yang membaca itu tahu apa alasan kalian melaksanakan penelitian tersebut. Oke. Ibu ingatkan lagi ya, jadi karya tulis ilmiah itu adalah menulis. Nah, kalau itu namanya menulis, walaupun kalian pakai laptop sekarang ya, jadi tata cara, tata bahasa itu juga harus diperhatikan. Jadi artian menulis itu tidak hanya sekedar menulis atau sekedar copy paste tulisan orang lain ya, tetapi kalian membaca juga, bisa membaca dan bisa mengerti apa yang kalian tulis. Nah, kemudian kalian meneliti. Nah, meneliti ini artinya secara ilmiah ya. Jadi data-datanya itu secara ilmiah. Nah, kemudian menghasilkan karya. Jadi data hasil penelitian kalian akan berupa karya. Jadi tidak hanya sebatas laporan KTI, tetapi kalian juga bisa menjadikannya jurnal, artikel jurnal, ataupun poster yang bisa kalian submit ya. Nah, kemudian persiapan pengetikan mungkin tidak perlu lagi Ibu ulang ya. Nah, terutama update file, jangan langsung, kalau kalian revisi, jangan langsung direvisi di file yang sama. Mungkin saja kalian akan memerlukan file sebelumnya. Jadi bisa menggunakan save as ya, pakai tanggal misalnya ya. Nah, pembuatan proposal ini harus ada 4 prinsip. Yang pertama itu penting ya, konsisten, valid ya, etis. Nah, dari 4 prinsip ini yang harus kalian terapkan tuh di dalam latar belakang, itu yang pertama adalah penting dan etis. Penting dan etis dulu ya, baik isu etik maupun isu ilmiah. Nah, latar belakang. Latar belakang itu terdiri dari adanya masalah ya. Cari masalah yang sebenarnya dari ide kalian dapat. Ide yang kalian dapat, cari masalah yang sebenarnya dari fakta-fakta. Kemudian dampaknya mungkin dari masalah itu akan banyak ya. Dari masalah yang ada, dampaknya akan banyak. Tapi di dampak yang mana yang kalian teliti ya, atau dampak yang mana yang kalian pilih yang paling berhubungan dengan penelitian kalian. Nah, kemudian elaborasi. Elaborasi ini tadi gabungan atau gabungan dari hasil-hasil penelitian terdahulu.
kalian susun aja sebanyak-banyaknya, kemudian dilihat apakah ada gap. Gap itu kesenjangan di antara penelitian-penelitian tersebut. Nah, sehingga kalau sudah ada gap atau kekosongan di situ, kalian bisa isi, dan itulah novelty kalian atau kebaruan dari penelitian kalian. Oke. Nah, bagian pendahuluan ini yang maksudnya harus merupakan entry point ya. Jadi argumennya harus secara baik disampaikan sehingga bisa memikat atau mengakibatkan pembaca itu tertarik ya. Oke, nah di latar belakang masalah dan lain sebagainya itu akan berhubungan dengan manfaat ya. Nah, salah satunya adalah istilah tidak ada yang penting kecuali masalah yang diteliti, berarti kalian harus bisa merumuskan berbagai argumentasi sehingga dapat menyimpulkan bahwa masalah yang diusulkan itu menarik dan penting ya, dan dapat diteliti. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu boleh bertanya, Bu? Iya, silakan. Mengenai daftar pustaka, kan referensinya tuh harus 5 tahun ke belakang loh, Bu. Iya. Dan itu tuh kan kita ngambil jurnal, terus ngutip tuh loh, Bu. Otomatis kita tuh harus mencari dasar dari kutipan itu loh, Bu. Bukan di jurnal satunya itu. Nah, kebanyakan tuh, Bu, kami dapat tuh lebih dari yang batas 5 tahun itu, Bu. Sedangkan di KTI kakak sebelum-sebelumnya, tahun semalam melihat kakaknya tuh ada juga yang menggunakan tahun 2006. Kayak itu, Bu. Kayak apa, Bu, jadinya? Oke, ya. Jadi kalau kalian lihat kakak-kakaknya, itu ambil yang baik-baiknya aja ya. Ya, ambil yang baik-baiknya. Yang kurang baik nggak usah nggak usah ditiru. Nah, jadi pertama kalian harus garis bawahi bahwa jurnal itu hanya boleh diambil hasilnya. Yang kedua adalah prosedur atau instrumen misalnya ya. Sedangkan teori-teori kalian cari di buku ya. Saya. Nah, jadi tidak ada lagi alasan bahwa itu tidak ada literaturnya. Gimana, Latifah? Kamu menemukan literatur yang lama itu tentang apa? Nulen di pembahasan tentang pencemaran lingkungan tuh, Bu. Dan itu tuh Olen ada mendownload buku, jual buku secara yang online tuh ya tahun 90-an kayak 2006-an kayak itu, Bu, di bawah dari 2010. Carinya di mana? Di Google biasa, Bu, soalnya yang pas di cendekia tuh ya cuma jurnal-jurnal yang hasil penelitian orang, jadi yang bisa diambil kan cuma apa sih tadi prosedur-prosedurnya aja, Bu. Berusaha ke perpus juga? Di perpus ini, Kak, Bu. Ya, perpus mana aja ya? Kalian punya akses Perpusnas nggak? Ada, Bu. Online. Ada ya kan? Nah, itu bisa. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lihat di sini ya. Kita lihat dulu bahwa pokok-pokok. Ada yang tanya, silahkan. Ibu Ulun, Bu. Untuk aplikasi referensi, Bu. Kan untuk aplikasi referensi itu menyediakan banyak style kayak itu, Bu. Kalau dari Microsoft tuh kayak ada apa edisi 5, terus dari Mendeley juga ada yang edisi 6, edisi 5 kayak itu, Bu. Itu yang dipakai stylenya yang kayak apa, Bu? Bu Kini sudah baca pedoman? Sudah, Bu, cuman di situ kan kededa yang apa
edisi yang dipakainya itu nah Bu, gasan citasi kayak itu Bu. Ya, Kayak kalau di mirip-mirip pedoman kayak apa namanya? Kalau di pedoman apa sebutannya? para prase tuh Bu. Bukan. Untuk daftar pustaka. Yang sudah baca, daftar pustakanya menggunakan apa? Belum dibuka nih Mendeley kayaknya. ya, Bu? Bukan. Pedoman KTI. Siapa yang buka pedoman KTI yang baru Ibu share? Di awal-awal. Ada nggak? Pedoman KTI scan PDF? Ada, Bu, Dibuka nggak? kayaknya. Ada. Belum dibuka berarti ya. Buka Letipa. Ibu stop share. Kamu yang share. Ya. Jadi ada pedoman, harusnya diikuti ya pedomannya.